Bab 889. Bertemu. Klutang tahu bahwa petarung yang datang ke pulau itu dikandung oleh hantu dan ingin mengambil darah naga dan harta naga sebagai miliknya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Apa yang dia pikirkan adalah dia akan membawa kembali orang sebanyak yang dia bawa. Jika hal-hal benar-benar di luar kemampuannya, dia tidak bisa menahannya. Marco Jiang memandang Klutang dan dia tidak tahan melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia menghela nafas dan berkata, "Hei, Klu, kamu masih terlalu muda. Tidak tahu orang lain, tapi katakan saja langit dan Raja Guntur. Kamu pikir mereka akan benar-benar mendengarkanmu? Jadi apa yang mereka dengarkan sekarang hanya untuk membunuh naga itu saja. Begitu naga itu terbunuh, maka mereka akan mengambil tindakan." Setelah mendengar ini, Klutang terdiam. Sekarang, dia tidak mau peduli dengan dunia seni bela diri kuno. Dia hanya perlu memastikan bahwa para prajurit di kapal pesiar dapat kembali hidup-hidup dengan selamat. Adapun Master kuno, untuk memperebutkan darah naga, tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak terlalu banyak bicara. Perahu itu bergerak cepat. Saat ini, di pulau Kingston Jiang duduk di atas batu di tepi laut, dengan rumput kecil di mulutnya, menyaksikan ombak yang berjatuhan. Melihatnya, dia melihat ada lebih dari satu kapal yang muncul di kejauhan, dan dia berdiri dengan penuh semangat. Ayo, akhirnya datang. Setelah bersemangat, dia menjadi tenang. Karena dia tidak tahu siapa yang ada di dalamnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh naga kali ini, atau bagaimana pertempuran sengit akan meletus setelah membunuh naga itu. Dia berbalik dengan cepat. Ditemukan Hamaru. Itu tertulis di tanah, beberapa orang ada di sini, dan ada banyak orang. Mereka seharusnya ada di sini untuk membunuh naga itu. Mari kita sembunyi dulu. Melihat kata-kata yang ditulis oleh Kingston Jiang, Hamaru berdiri dan menulis di tanah, "Benarkah?" "Ya, itu benar." Hamaru tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Kingston Jiang mengikuti di belakang. Sebelum semua orang pergi ke pulau itu, keduanya bersembunyi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, kapal itu merapat. Semua orang turun dari kapal satu demi satu. Ketika Klutang turun dari kapal, dia mengamati sekeliling. Disinilah Sky mengambil video, dan Kingston Jiang mendarat di laut di depan. Dia berbalik untuk melihat ke langit di belakangnya, dan bertanya, "Di mana kamu bertemu seseorang dengan rambut panjang?" "Ada di jurang naga di gunung depan." Sky menunjuk ke depan. Klutang berbalik dan hendak pergi. Marco Jiang melangkah keluar dengan cepat, muncul di depannya, menghalangi jalannya, dan berkata, "Klu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh semua orang?" "Aku akan menemukan Kingston Jiang. Aku akan menemukan seseorang dengan rambut panjang, dan aku akan menanyainya." Klutang meraung. Dia datang ke sini bukan untuk membunuh naga, tetapi untuk menemukan Kingston Jiang. Marco Jiang membujuk, "Klu, jangan khawatir, karena kamu di sini, kamu memang harus memeriksanya, tetapi jika pergi begitu gegabah, itu hanya akan mengganggu ketenangan. Kingston Jiang saja bukan lawannya, orang ini pasti 9 alam, kita harus membuat rencana." "Aku tidak takut." Klutang berbicara dengan keras. Pada saat ini, dia telah kehilangan akal sehatnya. Dalam pikirannya, hanya ada Kingston Jiang. Memegang pedang pembasmi iblis, dia bergegas maju dengan cepat. Gadis ini. Marco Jiang tampak tak berdaya, dan mengikuti. Semua orang tidak khawatir tentang 9 alam. 9 alam bukan apa-apa. Tidak peduli seberapa kuatnya, 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Di sini kumpul para petarung paling atas di bawah langit, mari bersama, jangankan dewa tingkat pertama 9 alam juga bisa dihancurkan. Klutang bergerak maju dengan cepat dan segera muncul di jurang naga. Sky mengikutinya dan menunjukkan jalannya. Tapi setelah pergi ke jurang, tidak ada yang terlihat. Mereka mencari lingkaran di jurang, tetapi tidak ada yang ditemukan. Saat ini,
di tebing. Kingston Jiang dan Hamaru berdiri di atas batu di tebing, memandangi orang-orang yang mencari mereka di bawah. Clue. Kingston Jiang melihat Clue Tang. Melihat Clue Tang, yang memimpin tim, dia tampak curiga dan bergumam, "Ada apa, bagaimana mungkin Clue? Bukankah Clue kehilangan ingatannya? Bukankah dia kehilangan keahliannya? Untuk apa dia ke sini?" Melihat Clue Tang, Kingston Jiang akhirnya tidak tahan. Tubuhnya melintas, dia dengan cepat melompat dari tebing dan muncul di dasar jurang. Jurang naga. Clue Tang mencarinya, tetapi setelah mencari di seluruh jurang naga, tidak ada orang aneh atau Kingston Jiang. Dia sedikit cemas dan berteriak, "Kingston, di mana kamu? Cepat keluar menemuiku, Hicks." Dia menangis dan menangis. Clue. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Clue Tang tercengang ketika mendengar suara yang akrab dan tidak dikenal itu. Dia berbalik untuk melihat. Sosok yang akrab dan tidak dikenal muncul di belakangnya, berpikir bahwa dia telah salah melihatnya, dia terus menggosok matanya, sosok yang akrab dan tidak dikenal ini semakin dekat dan dekat. "Clue, apakah itu benar-benar kamu? Kingston Jiang?" Clue Tang menelan ludah, air mata mengalir di sudut matanya. Terlepas dari citranya, dia bergegas menuju Kingston Jiang dan bergegas ke pelukannya. "Wow, ini benar-benar kamu, Kingston Jiang, ini benar-benar kamu, bagus, kamu masih hidup." Kingston Jiang juga memeluk Clue Tang. Dengan keterkejutan dan keterkejutan dalam ekspresinya, dia bertanya, "Ada apa? Kamu tidak kehilangan ingatanmu? Bagaimana kamu memulihkan ingatanmu? Bagaimana kamu datang dengan mereka?" Clue Tang menelan waktu yang lama sebelum dia melepaskan diri dari pelukan Kingston Jiang ketika begitu banyak orang menonton. Dia sedikit malu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Pada saat ini, banyak mata orang tertuju pada Sky. Sky juga tampak tertekan, dan berkata, "Untuk apa melihatku? Bagaimana aku tahu dia masih hidup? Aku melihatnya ditembak ke laut. Aku pikir dia sudah mati." Dan Clue Tang menceritakan apa yang terjadi setelah Kingston Jiang pergi. "Apa?" Kingston Jiang terkejut. "Kamu mengambil darah Kirin, darah naga, dan darah Phoenix." "Ya." Clue Tang berkata dengan senyum main-main, "Menurut teori, aku sekarang adalah orang yang berumur panjang, dengan rentang hidup yang tidak ada habisnya. Raja Lanling memberimu darah Phoenix. Max Bai memberimu darah Kirin." Kingston Jiang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia pergi, begitu banyak hal terjadi. Yang lain, setelah mendengar apa yang dikatakan Clue Tang, mereka semua tercengang. "Umur panjang Max Bai? Bukan. Ini terlalu dalam, bukan. Raja Lanling masih hidup. Luar biasa." Semua orang terkejut. Apa yang dikatakan Clue Tang, menumbangkan imajinasi mereka dan melampaui kognisi mereka. "Ya." Clue Tang dengan serius menganggukkan kepalanya dan berkata, "Apa yang aku katakan benar. Aku telah sepenuhnya pulih sekarang. Darahku telah bermutasi. Sekarang aku telah memulihkan kemampuanku untuk beregenerasi, dan kekuatanku saat ini sangat kuat. Aku adalah ketua Liga Dunia Persilatan." Clue Tang tampaknya sedang pamer. Kingston Jiang dengan lembut mengelus kepala kecil Clue Tang, dan tersenyum, "Bagus jika sudah pulih. Setelah kita kembali, kita akan menemukan tempat yang terisolasi dari dunia dan tidak lagi peduli dengan dunia luar." "Oke." Clue Tang tertawa, menunjukkan dua baris gigi putih. "Adik Jiang." Felix murong berjalan, menepuk bahu Kingston Jiang, dan tersenyum, "Aku tahu bahwa kamu sangat beruntung dan pasti tidak mudah mati. Melihatmu masih hidup, aku sudah tenang." Bersambung.